Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan ini adalah salah satu sebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kita terakhir sampai ke ayat surat At-Tur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Dan bersabarlah wahai Rasul menunggu ketetapan dari Tuhanmu, fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Kemudian ayat setelahnya, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami angkat dia Nabi Nuh alaihissalam ke atas perahu atau kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Tajri bi'ayunina, ya, yang berjalan dengan pengawasan kami, penglihatan kami dan pengawasan kami. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang telah diingkari, yang diingkari oleh kaumnya. Kemudian ayat setelahnya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ini tentang Nabi Musa alaihissalam ya, ketika masih bayi dilemparkan ke sungai, agar Nabi Musa alaihissalam diasuh di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. 'Ala 'aini, ya, di bawah penglihatanku, artinya pengawasan. Karena di sini sudah kita sebutkan ya, ayat yang ketiga tadi yang kita bacakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya, yaitu apa? Ain, mata, yang mana Allah melihat dengan matanya. Melihat terhadap siapa? Jami'al mar'iyat, terhadap seluruh yang terlihat, ya, terhadap seluruh yang terlihat. Maka Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan ain, melihat atau penglihatan, adalah merupakan sifatun hakikiyatun lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bihi. Ya, mata atau penglihatan adalah merupakan sifat yang hakiki, ya, sifat yang hakiki bagi Allah azza wa jalla, tentunya sifat yang sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqtadi itsbatuha kaunaha jarihatan muraqqabatan min syahmin wa asabin. Maka tidak mengharuskan ketika kita menetapkan mata bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kita pun harus menetapkan mata itu tersusun dari dari anggota-anggota indera mata, baik inderanya, pupilnya, baik syaham ini, dagingnya, lemak dan lain sebagainya. Kita tidak menetapkan itu. Karena ada orang kemudian mengatakan, saya tidak mau mengatakan ada mata bagi Allah, karena kalau saya mengatakan mata bagi Allah, berarti kita pun harus menetapkan apa? Harus menetapkan korneanya, harus menetapkan pupilnya, harus menetapkan pokoknya anggota yang dengan anggota-anggota tersebut bisa melihat gitu. Ya, tentunya di dalam penetapan mata bagi Allah, kita nggak menetapkan adanya pupil bagi Allah, enggak. Ya, kita tidak menetapkan adanya korneanya bagi Allah, tidak.
Cukup kita menetapkan mata bagi Allah. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut ungkapan para ulama terdahulu, ketika melewati nama-nama dan sifat bagi Allah tentang hal ini, maka apa? Amiruha kama ja'at. Kita lewati ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini sebagaimana datangnya. Ya, ketika Allah menetapkan mata bagi Allah, kita tetapkan mata. Enggak harus kemudian ketika kita menetapkan mata bagi Allah berarti kita pun harus menetapkan pendorong-pendorong yang bisa melihat gitu ya. Karena mata kan terdiri bukan dari hanya mata saja, bola matanya, pupil matanya, korneanya dan lain sebagainya gitu ya. Maka tidak mengharuskan ketika kita menetapkan mata bagi Allah berarti kita harus menetapkan hal itu semua bagi Allah. Kemudian orang-orang Mu'attilah mereka mentafsirkan mata di sini dengan pandangan di sini dengan apa? Dengan hifdz. Bil hifdzi wa riayati, ya. Dengan apa? Dengan mengartikan bahwasanya mat ainun di sini adalah tajri bi ayunina. Berjalan dengan pandangan kami kata Allah, pengawasan kami kata Allah. Kata mereka apa? Tajri bil hifdina wa riayatina. Berjalan dengan penjagaan kami dan dengan perlindungan kami. Ya, jadi mereka mau menafikan mata bagi Allah. Dan ini hakikatnya kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, ini adalah nafyun wa ta'tilun, bentuk penafian dan bentuk ta'til, peniadaan mata bagi Allah. Jadi kalau kita mengatakan mata yang dimaksud adalah al-hifdhu, penjagaan, wa riayatu, pemeliharaan gitu ya. Ini salah. Karena apa? Ini bentuk apa? Bentuk penafian. Artinya dia mau mentatil, mau mentahrif, mau menafikan mata bagi Allah. Itu nggak boleh. Tetap kita menetapkan mata bagi Allah, tentunya mata yang tidak sama dengan mata manusia, ya. Tidak kemudian kita ya tasawwar, tidak tergambar mata itu seperti mata kita, tidak, enggak. Jangan sampai tergambar seperti itu. Kaifiat matanya Allah seperti apa? Wallahu alam. Karena para sahabat nggak bertanya kepada Rasul matanya seperti apa, nggak ada pertanyaan ini. Sehingga kita pun nggak perlu menanyakan hal itu, dan karena memang nggak ada manfaatnya bagi kita. Ya buat apa kita mengetahuinya? Ya, itu tidak menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Cukup kita mengimani ketika Allah menetapkan mata bagi Allah ainun, ya sudah kita tetapkan ainun bagi Allah. Kembali tanpa kita mentakif, ya, mengkaifiatkan matanya seperti apa, nggak boleh. Tanpa kita mentahrif, merubah pengertian mata ainun jadi hifdu, misalkan penjagaan atau riayah, pengawasan atau penjagaan gitu ya. Atau dengan apa tadi disebutkan ya, mata ini diartikan juga oleh orang-orang Mu'attilah bil hifdzi wa riayah ya. Maka ini bentuk apa? Bentuk ta'til, meniadakan sifat ru'yah bagi Allah, meniadakan sifat ru'yah. Ya, seakan-akan mereka mau mengatakan Allah tidak punya mata gitu. Paham maksudnya ya? Jadi kita menetapkan mata bagi Allah, mata yang sangat cocok bagi Allah. Ya, dan tanpa kita mentahrif, merubah mata ainun pengertiannya dari pengertian sebenarnya, tanpa kita mengkaifiatkan membagaimanakan mata, tanpa perlu menanyakan itu, tanpa kita mentamsil atau mentasbih, menyamakan mata Allah dengan mata manusia, nggak boleh seperti itu. Dan juga tanpa kita menta'til, menafikan, meniadakan. Ya, saya mah takut kalau menetapkan mata bagi Allah, saya berarti menyamakan Allah dengan manusia karena manusia punya mata. Makanya saya tidak mengatakan Allah punya mata, saya mengatakan ainun di sini adalah penjagaan. Ini salah, ya, karena otomatis dia apa? Dia mau menafikan, meniadakan apa? Ain. Ya, karena apa? Karena Allah sendiri menetapkan ainun bagi Allah. Ya, Allah sendiri yang menetapkan adanya mata bagi Allah. Adapun matanya seperti apa? Wallahu a'lam ya. Tetap kaidah di dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan 4 tadi, tidak mentahrif, mentakib, mentamsil atau tasbih dan menta'til. Nah, ini harus dijaga ini. 4 ini harus kita tetapkan dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat setelahnya.
Syekh rahimahullahu taala membawa ayat setelahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Ini di dalam surat Al-Mujadalah ya, Al-Mujadilah. Ayat pertama. Yang artinya sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu ya Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya, innallaha sami'un basirun. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini kita garis bawahi. Ya, maksud ayat dibawakan ayat ini adalah tentang sami'un dan basirun. Kemudian ayat yang keduanya dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam surat Ali Imran. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Laqad sami'a, sungguh Allah telah mendengar qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang yang mereka berkata innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu fakir, wa nahnu agniya, dan kami adalah orang-orang yang kaya, kata mereka. Di sini ada kalimat apa? Laqad sami'a, sungguh Allah telah mendengar. Sami'a, ya. Jadi penetapan adanya pendengar bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Ali Imran ayat 181. Kemudian ayat setelahnya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ataukah mereka mengira, ya, am yahsabuna, ataukah mereka mengira anna, sesungguhnya kami la nasma'u, tidak mendengar, sirrahum wa najwahum, ya, rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, ya, sebenarnya kami mendengar dan utusan kami malaikat yaitu selalu mencatat di sisi mereka. Wa rusuluna, dan utusan kami yaitu para malaikat, ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, mereka menulis atau mencatat. Baik, 3 ayat dibacakan ya. Kita bacakan 3 ayat dulu. Tentang apa di dalam ayat ini? Penetapan nama dan sifat Allah seperti Sami'un dan Basirun. Berkata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, masih ada kaitannya dengan ayat setelahnya. Ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Innani ma'akum asma'u wa ara. Taib. Ini ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun mendatangi Firaun dalam kondisi mereka berdua dalam kondisi ketakutan gitu. Innani ma'akum asma'u wa ara. Kemudian ayat setelahnya di sini ada lafaz kalimat asma'u, aku mendengar, kata Allah ya. Kemudian ayat setelahnya dalam surat Al-Alaq, alam ya'lam bi annallaha yara, ya. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Alladzi yaraka hina taqum, Allah Subhanahu wa taala melihat ketika engkau berdiri untuk melakukan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat perubahan gerakmu, ya, perubahan gerakmu ketika kamu sujud. Ini ada kalimat yaro. Artinya apa yaro? Melihat. Ayat setelahnya innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Kemudian ayat setelahnya, ya, dalam surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah ya Muhammad, beramalah kalian, maka Allah akan melihat amalanmu, begitu juga Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Wa qul i'malu, katakanlah kepada mereka, beramalah kalian. Fasayarallah, maka Allah akan melihat amalakum, amalan kalian. Wa rasuluhu, dan Rasulnya pun akan melihat, wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun akan melihat. Kemudian ayat setelahnya masih ada kaitannya ya, wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha keras tipu dayanya. Al-mihal siksaan atau tipu daya ya. Nanti ada juga ada penjelasannya.
Ini dalam surat Ar-Ra'd. Karena kemudian dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Tapi ini nanti ya. Karena beda dengan ayat setelahnya, ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang nama dan sifat bagi Allah yaitu Sami'un dan Basirun. Sifatnya as-sama dan basor yaitu yaro, ro'a, melihat. Taib, kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, kita kembali ke ayat yang pertama ya, surat Mujadalah. Laqad sami'allahu ila akhirih. Hadhil ayatu saqahal muallifu li itsbati sifati sam'i wal basari wa ru'yati. Ayat-ayat ini yang dipaparkan oleh muallif ya, 3 ayat pertama di atas. Ini li itsbati sifati sam'i, ya ditetapkan untuk menetapkan sifat-sifat yaitu as-sam'i, pendengaran, wal basar dan penglihatan. Wa ru'yah, ru'yah juga sama penglihatan. Amma sam'u, adapun sam'u pendengaran, faqad abarat anhul ayatu bikulli siyagil istiqaqi. Adapun ya sifat as-sama' mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dengan ibarahnya, dengan ungkapannya di dalam beberapa ayat dengan berbeda-beda siagnya, berbeda-beda sigohnya, bentuknya. Ya, sigol istiqaq, bentuk pecahannya, mustaq gitu ya. Wahia, dan apa saja? Sami'a, wa yasma'u, wa sami'un, wa nasma'u, wa asma'u, ya. Kita lihat dalam ayat-ayat tersebut ada sami'a, qad sami'allahu, ada yasma'u, ya. Kemudian sami'un basir, nasma'u, asma'u. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan pendengaran itu dengan berbagai macam bentuknya. Bentuk sami'a, bentuk yasma'u, asma'u, nasma'u gitu ya. Fa huwa sifatun haqiqiyatun lillahi, maka itu adalah merupakan sifat yang hak bagi Allah, yang benar bagi Allah. Yudriku bihal aswati kama qaddamna. Tentunya dengan sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, bisa apa? Bisa yudrik, mendapatkan ataupun mengetahui atau mendengarkan seluruh suara-suara. Kama qadamna, kama atau kama qadimna, sebagaimana kita sudah paparkan sebelumnya. Ini as-sam'u. Wa amal basaru, adapun basar, fahuwa sifatul lati yudriku bihal ashkhasa wal alwana wa ru'yata lazimatan lahu. Adapun basar adalah merupakan sifatul lati yudriku bihal ashkhas, yaitu merupakan sifat yang mana dengan sifat itu yudriku biha, ya, meliputi dengan sifat penglihatan tersebut al-ashkhas, seluruh individu-individu, wal alwan, dan seluruh warna-warna, waru'ya, dan seluruh pandangan-pandangan atau sesuatu yang bisa dipandang. Ini merupakan sifat lazimah bagi Allah, sifat yang tetap, yang lazim, yang harus bagi Allah, karena Allah mengawasi, melihat, ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita mengatakan tadi Allah Subhanahu wa taala yara, melihat, ya, memandang. Dan kemudian salah satu bentuk memandang itu Allah juga mengawasi. Tetapi tentunya bukan berarti ro'a yara, ru'yah di sini artinya mengawasi, karena beda nantinya. Atau menjaga, ya, karena ada orang yang kemudian mengatakan ru'yah di sini, pandangan di sini artinya penjagaan. Itu beda arti. Penjagaan ada nanti. Ya, hafidun alim. Ya, yang menjelaskan bahwasanya Allah Maha menjaga. Tapi bukan berarti maksudnya ketika orang menetap menjaga, dia inginkan adalah dia menafikan adanya ru'yah, pandangan, atau adanya mata bagi Allah. Adanya mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi hadits Abi Musa, telah datang dalam hadis Abu Musa, ya ayuhan nas, wahai para manusia, irba'u ala anfusikum, maka rendahkanlah diri-diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba, sesungguhnya kalian tidak meminta kepada zat yang asom, yang tuli, dan tidak meminta kepada zat yang gaib. Artinya Allah ada, melihat, mendengarkan. Walakin tad'una sami'an basiran, akan tetapi kalian meminta kepada zat yang mendengar dan melihat.
Innal ladzina tad'una aqraba ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Sesungguhnya yang kalian minta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ila ahadikum, itu lebih dekat kepada diri kalian min unuqi rahilatihi. Dibanding apa? Dibanding pundak tunggangannya sendiri. Ketika seseorang naik kuda, naik unta, ada pundaknya, maka Allah lebih dekat dibanding pundak itu, gitu. Menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan Allah ini, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Nanti ini bukan berarti Allah bersama kita dimanapun kita berada, gitu ya. Tapi penjagaan Allah, pengawasan Allah, penglihatan Allah. Karena ada orang-orang ya yang ada orang-orang hululiyah yang mengatakan bahwasanya Allah bercampur dengan manusia. Ini bahaya, ya. Atau wahdatul wujud, ada yang mengatakan penyatuan Allah dengan makhluk, Allah bersama makhluk di dunianya. Tidak. Tetapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya apa? Pengawasannya, ya, perhatiannya, penjagaannya, dan lain sebagainya. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan, wahai manusia, rendahkanlah diri kalian terhadap diri kalian. Artinya ketika meminta dengan suara lirih, gitu. Ketika kalian meminta itu harus dengan suara lirih, suara yang rendah, ya, tidak perlu berteriak-teriak dalam meminta. Karena kalian tidak meminta kepada zat yang tuli. Ya, bahkan apa kata Allah, kata Rasul, walakin tad'una sami'an basira, justru kalian meminta kepada zat yang mendengar dan melihat. Bahkan apa yang kalian seru, yang kalian minta itu adalah zat yang lebih dekat kepada seseorang di antara kalian dibanding pundak atau dibanding tunggangannya atau dibanding pundak tunggangannya sendiri. Dibanding pundak tunggangannya sendiri. Menunjukkan apa? Allah sangat dekat dengan kita. Apanya? Bukan zatnya, bukan zatiahnya, ataupun zatnya Allah tinggi. Ya, Allah maha tinggi. Adapun ayat di dalam surat apa? Surat fil ardi ilahun wa fis sama ilahun fil ardi ilah. Dia Allah Subhanahu wa taala yang di langit adalah ilah, yang di dunia juga ilah, dan juga di dunia adalah ilah, gitu ya. Ilah di sini bimana ma'luh. Taib. Ini dalam surat apa? Fil ardi ilah wa fis sama'i ilah. Surat Zukhruf, ya. Wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang di langit adalah ilah dan juga di bumi adalah ilah. Mengatakan sebagian orang-orang hululiyah, ittihadiyah, gitu ya, orang-orang yang mengatakan Allah bersama manusia, wujudnya, zatnya, mengatakan dengan ayat ini, ya, wa huwa alladzi fis sama'i ilah, dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit adalah ilah dan juga ada di bumi. Jadi Allah ada di langit juga ada di bumi, gitu. Padahal ilah di sini artinya ma'luh. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah ma'luhun fis sama wa ma'luhun fil ardi. Apa artinya ma'luh? Yaitu diibadahi. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah di langit dan juga disembah di bumi, gitu. Ya. Ini maksud daripada surat Zukhruf. Nanti lewat, ya, insyaallah. Kemudian Syekh mengatakan wa kullu man sami'a atau wa kullu minas sam'i wal basari sifatun kamalun. Maka setiap pendengaran dan penglihatan adalah merupakan sifat yang sempurna bagi Allah. Wa qad aballahu 'alal musyrikina ibadatahu ma la yasma'u wa la yubsir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang musyrikin terhadap sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah adalah apa? Yang tidak mendengar, tidak melihat. Karena patung-patung yang mereka sembah selain Allah la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an.
Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an, kata Nabi Ibrahim. Wahai bapakku, ya, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, bahkan tidak memberikan kecukupan kepadamu sedikit pun? Artinya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendengar, tidak melihat. Berhala-berhala yang mereka sembah ini. Allah mencela sesembahan orang musyrikin karena apa? Tidak mendengar, tidak melihat. Maka bagaimana orang-orang Mu'attilah sekarang yang mengatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat? Karena takut ketika mengatakan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan seperti manusia. Berarti apa? Dia mau menjadikan sesuatu yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesempurnaan Allah salah satunya apa? Sami'un basirun. Karena Allah mencela sesembahan orang musyrikin karena apa? Tidak mendengar dan tidak melihat. Kalau kemudian orang-orang Mu'attilah mengatakan Allah itu tidak melihat, tidak mendengar, maksud sami dan basir ini adalah hifdz, menjaga misalkan, ya, melindungi misalkan. Berarti apa? Berarti seakan-akan menafikan sami, menafikan basir bagi Allah. Ah, ini bahaya, ya. Karena apa? Berarti mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nazalatil ayatul ula fi syani Khawlati binti Tha'labah hina dhahara minha zawjuha faja'at tashku ila Rasulillah. Adapun ayat laqad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha, ya, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendengarkan percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Ini adalah seorang sahabat perempuan, namanya siapa? Yaitu namanya Khawlah binti Tha'labah. Ketika itu Khawlah binti Tha'labah didihar oleh suaminya. Didihar ini adalah dikatakan anti kadhahir ummi, kadhahri ummi, itu dihar namanya. Ucapan anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibu. Berarti apa? Haram untuk saya gauli, karena seperti punggung ibunya, karena ibunya haram digauli. Maka ucapan anti kadhahri ummi ini bentuk talak atau dihar. Namanya dari bentuk menceraikan gitu. Tapi dengan kalimat dihar namanya. Ya. Dengan kalimat dihar. Taib. Dan ini tidak boleh, ya, seseorang kemudian mengatakan hal itu kepada istrinya. Anti kadhahri ummi berarti seakan-akan mengharamkan istrinya untuk digauli, sebagaimana dia mengharamkan ibunya untuk digauli. Ya, mujadalah atau orang yang melapor, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu namanya Khawlah binti Tha'labah. Kemudian turunlah ayat ini. Kemudian akhrajahu al-Bukhari fi sahih an Urwah an Aisyah, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah Zat yang pendengarannya mencakup seluruh suara-suara. Laqad ja'atil mujadalatu tasku ila Rasulillah. Sungguh telah datang orang yang mujadalah. Orang yang yang mengadu gitu, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi, berbantah-bantah gitu, yang mengadu kepada Rasulullah. Wa ana fi nahiyati minan nawahil bait, dan aku berada di penjuru-penjuru rumah ketika datang tamu itu kepada Rasul, aku ada di rumah. Ma'as mau matakulu fa anzalallahu azza wa jalla. Maka ketika orang ini yang datang ini mengucapkan sesuatu tadi, maka kemudian Allah menurunkan ayat qad sami'allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan seterusnya, ya, tentang atau dinamakan dengan ayat dhihar, ya, ayatul dhihar. Maka ini kalimat bentuk seakan-akan mengharamkan istri dengan dhihar ini, ya, maka hati-hati dalam berucap. Terus bagaimana dengan ucapan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, ya, karena di dalam perceraian ada kalimat kiasan, ada kalimat sorohah, artinya sorohah itu jelas gitu, ya. Anti tolib, kamu ceraikan. Anti mutallaqah, kamu terceraikan. Atau ada kalimat kiasan, ya, ada kalimat kiasan. Maka kalimat kiasan ini harus didasari dengan niat, ya, harus didasari dengan niat.
Seperti apa ungkapan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Maka ucapan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu ini tidak jatuh perceraian kalau kecuali dia niatnya memang cerai, maka jatuh cerai. Seperti siapa? Seperti Ka'ab bin Malik ketika dihajar oleh Rasulullah bersama sahabat yang lainnya ya, Muawiyah atau Hilal, Murarah sama Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Tabuk ya, ketika itu 3 orang ini dihajar oleh Rasulullah, tidak diajak bicara selama 40 hari 50 hari. 40 hari pertama masih bersama istrinya, pas 10 hari terakhir kemudian Rasulullah memerintahkan kepada utusannya untuk supaya Ka'ab bin Malik dengan sahabat-sahabat yang lainnya ini, Muawiyah, Murarah dengan Hilal, untuk memulangkan istrinya ke rumah orang tuanya. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, "Utallikha, apakah saya ceraikan istri saya?" Kemudian kata utusan Rasul, "Enggak, pulangkan saja dia ke rumah orang tuanya." Maka kata Ibnu Qayyim, ucapan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu kalau tidak didasari dengan niat cerai maka tidak jatuh cerai. Ya, itu tidak jatuh cerai. Baik, kemudian wa amal ayatu tsaniyatu, adapun ayat yang kedua, qad nazalat fin hadil yahud, fin hasil yahud. Ayat yang kedua adalah tentang laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah fakir. Ya, Allah itu fakir dan kamilah yang kaya. Ayat ini turun itu apa? Ketika mengomentari ataupun turun terhadap finhasil Yahud. Siapa finhasil Yahud ini? Adalah orang-orang yang tercela dari kalangan Yahudi, yang khabith, yang jelek. Hina qala li Abi Bakr, ketika dia mengatakan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, lama da'ahu ilal Islam, ketika Abu Bakar mengajak orang Yahudi ini, finhasil Yahudi ini kepada Islam, kemudian orang Yahudi ini mengatakan, wallahi ya Abu Bakri ma bina ilallahi min hajatin min fakrin. Wahai Abu Bakar, demi Allah kami tidak ada butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena kefakiran. Wa annahu ilaina la fakir, bahkan dia Allah itu yang butuh kepada kami gitu. Kami enggak butuh kepada Allah. Allah lah yang butuh kepada kami, kata orang Yahudi ini. Walau kana ghaniyan mastaqradna, kalau seandainya Allah itu kaya, maka Allah tidak akan meminta pinjaman kepada kami. Maksudnya apa? Dalam banyak ayat Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana, apabila kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakan bagi kalian. Kalimat istiqrad ini kalimat pinjaman. Artinya apa? Ketika kalian meminjamkan kepada Allah, itu apa? Bukan berarti Allah butuh pinjaman dari kita, bukan. Tapi ketika kalian mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan. Orang-orang Yahudi ini yang tercela ini apa? Mengatakan bahwasanya Allah itu fakir. Kamilah yang kaya karena Allah meminta pinjaman kepada kami dalam ayat-ayat tadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya, laqad sami'allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Wa amal ayatu tsalitsatu, adapun ayat yang ketiga, am bimana bal. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisik-bisikan mereka? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan utusan-utusan kami itu para malaikat berada di sisi mereka mencatat. Taib. Jadi am di sini artinya bal, bimakna bal, wal hamzatu lil istifham fahiya am al munqata'ah wal istifham inkar. Oh, ini istilahnya istifham inkari ya. Artinya maknanya taubih, bentuk celaan. Wal ma'na bal ayadun haula'i fitah. Taib. Intinya ayat tadi menjelaskan bahwasanya apakah mereka menyangka bahwasanya Allah ya kami tidak mendengar, padahal Allah mendengarkan. Bahkan Allah melihat. Wa amal ayatul rabi'atu, adapun ayat keempat, fa hiya khitabun minallahi azza wa jalla li Musa wa Harun. Adapun ayat keempat ini adalah pembicaraan Allah kepada Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam hina syakau ilallahi khaufahuma min batsi fir'aun bihima. Ketika keduanya mengeluh ya, lapor kepada Allah, keduanya takut dari kekerasan Firaun terhadap keduanya.
Faqala lahum, maka Allah berfirman kepada keduanya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian berdua takut, karena sesungguhnya ya aku, kata Allah, ma'akuma, bersama kalian. Apanya yang bersama kalian? Bukan zatnya, tapi apa? Asma'u wa ara, mendengar dan melihat, mengawasi. Ya, pengawasan Allah. Ru'ya, mengawasi, melihat, menjaga, bisa, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Tetapi ketika orang Mu'attilah mengatakan ru'ya, di sini artinya menjaga, itu keinginan mereka itu maksudnya apa? Menafikan ru'ya, menafikan mata gitu dari Allah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan Allah punya mata, ya, penglihatan. Tentunya mata atau penglihatan yang sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita kemudian menyamakan penglihatannya dengan penglihatan makhluk. Kemudian ayat setelahnya, wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha keras tipu dayanya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala, tadammanat hadil ayatu isbati sifatil makri wal kaid. Ayat-ayat ini ya di dalamnya menetapkan dua sifat, yaitu makar dan kaid. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik ya pembuat makar. Wa huwa min sifatil fi'li al-ikhtiyariyah. Ini adalah merupakan sifat Allah, sifat fi'liyah tapi ikhtiyariyah. Jadi Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat makar. Ya, Allah mengikob kepada orang-orang yang pantas diikob. Bahkan yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Bukan berarti Allah namanya penipu, enggak. Bukan berarti Allah namanya makir, pembuat makar, tidak. Ini sifat bagi Allah tetapi tidak mengandung nama bagi Allah. Ya. Jadi enggak boleh kita menamai Abdul Makir. Siapa namamu? Saya adalah hambanya Allah yang makir. Tidak bisa. Karena makar di sini adalah sifat ikhtiyariyah. Paham ya? Jadi Allah tersifati dengan itu. Dan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makar dan tipu dayanya bagi makhluk yang berbuat tipu daya kepada Allah. Ya, yang berbuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yash'urun. Wa makaru makron wa makarna makron. Taib. Dan mereka berbuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Kemudian ayat setelahnya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sungguh mereka orang-orang kafir maksudnya merencanakan tipu daya, yakiduna kaida, merencanakan tipu daya, wa akidu kaida, dan aku pun membuat tipu daya. Taib, walakin layan bagi, kata Syekh, akan tetapi tidak pantas an yustaqalahu min hataini asifataini ismun. Tidak pantas ya dari dua sifat ini tercetak mustaq, ya, tercetak gitu ya. Apa itu? Ismun, nama bagi Allah. Ini hanya sifat bagi Allah. Tidak kemudian Allah ternamai dengan makir, dengan kaid, dengan khadi'. Allah nipu, Allah pembuat makar, Allah berbuat tipu daya misalkan, maha penipu daya misalkan. Enggak boleh seperti itu, menamai Allah dengan itu. Tapi ini sifat Allah yang Allah berikan kepada balasan bagi orang yang melakukannya. Ya. Fayuqal makir wa kaid. Bal yukifu inna ma warada bihi. Allah adalah khairul makirin. Kita katakan Allah khairul makirin, bukan Allah pembuat makar, tapi Allah sebaik-baik berbuat makar gitu. Wa annahu yakidu li'adaihil kafirin, dan sesungguhnya Allah menipu daya orang-orang musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Taib, amma qaluhu subhanahu wa huwa syadidul mihal,
dan dia Allah Subhanahu wa taala maha dahsyat tipu dayanya, famanahu syadidul akhdhi bil uqubati, artinya maha keras siksaannya, ukubahnya, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya ya ukubah ataupun siksaan Tuhanmu betul-betul keras. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya akhduhu ini sama siksaannya adalah sangat perih, sangat pedih gitu ya. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ma'nahu syadidul haul. Syadidul haul atau syadidul mihal, haul artinya. Ya apa namanya haul ini kekuatan. Wa qala Mujahid syadidul quwah, sangat kuat. Wal aqwalu mutaqaribah, tentunya ayat-ayat di sini pendapat-pendapatnya adalah mutaqaribah, saling menguatkan. Syadidul mihal, syadidul haul, syadidul quwah, artinya apa? Maha kuat siksaannya, maha kuat ukubahnya gitu ya. Kemudian wa maqauluhu wallahu khairul makirin, famanahu anfaduhum wa asrahum makron. Allah adalah zat yang paling cepat ya di dalam membuat makar bagi mereka. Wa qad fasara ba'du salafi makrullahi bi ibadihi bi anna istidrajuhum bin ni'ami min haitsu la ya'lamun. Sebagian para salaf terdahulu dari kalangan ulama salaf terdahulu ya menafsirkan makrullah, makar Allah di sini adalah makar terhadap hamba-hambanya dengan cara apa? Dengan cara memberikan istidraj. Ya, mengulur-ngulur. Bentuk apa bentuk? Apa namanya? Apa istidraj ini? Iya, mengulur, Iya, itu nama istidraj. Apa bahasa ininya? Kalau bahasa Sundanya itu apa? Nyungkun, ya. Bahasa Sundanya nyungkun. Ini bentuk apa? Bentuk Allah Subhanahu wa taala mengulur-ngulur kepada dia, menyungkun gitu ya, kepada orang-orang kafir dengan cara memberikan kenikmatan. Ini salah satu bentuk atau penafsiran sebagian salaf. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah kepada hambanya dengan cara apa? Justru Allah berbuat istidraj kepada mereka dengan cara memberikan kenikmatan dari sisi yang mereka tidak ketahui. Fakullama ahdatsu danban ahdatsalahum nikmatan. Maka setiap kali mereka berbuat dosa, setiap kali itu pula justru Allah tambahkan lagi nikmat. Semakin jauh dari Allah, semakin Allah bukakan pintu nikmat. Ini istidraj namanya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Rasul bersabda, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ma yuhib. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang daripada dunia yang dia cintai, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, padahal orang itu terus-menerus dalam kemaksiatannya, fa'lam an innama dzalika minhu istidraj. Ketahuilah itu adalah merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'ala qaulahu ta'ala, kemudian Rasul membacakan ayat, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Falamma nasu, tatkala mereka lupa, ma dzukiru bihi, terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka tentangnya. Jadi ketika mereka mulai lupa dari Allah, bukan Allah berikan ujian, siksa, enggak, tapi justru apa? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka jauh dari Allah, bukan Allah uji, bukan Allah gebug gitu ya, bukan Allah siksa, enggak. Tapi justru Allah biarkan, bahkan Allah fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Justru kami, kata Allah, apa, akan bukakan bagi mereka pintu-pintu segalanya, itu kenikmatan. Sehingga apa? Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka mulai senang dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kenikmatan, akhadnahum baghtah, kami siksa sekonyong-konyong, tiba-tiba gitu ya, disiksa dengan cara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia makin jauh dari Allah, kemudian diuji sama Allah, berarti Allah sayang sama kita. Ketika kita melakukan kemaksiatan, Allah uji kita dengan anak sakit, dengan hilang uang, dengan ayawe gitu ya, masalah. Itu karena dosa otomatis. Apapun yang menimpa kita, kegundahan kita, kesempitan hati kita, perselisihan dengan istri kita, kadang-kadang budak tenurut, kadang-kadang riwuh gitu ya, itu mungkin dosa kita itu. Dengan itu apa? Allah agar kembali orang itu kepada Allah. Tapi ketika kita berbuat maksiat, justru semakin dibuka pintu dunia, semakin kaya kita,
Makin banyak uangnya, itu namanya adalah istidraj. Jadi barometernya adalah, ukurannya adalah ketika kita semakin kaya tapi kita merasakan semakin jauh dari Allah, berarti kekayaan itu justru ujian bagi kita. Ya, harus kita perhatikan, jangan sampai justru kita makin jauh ketika kaya, justru makin jauh dari Allah. Ini sudah adzan kayaknya ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kita nanti lanjut di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.